pasien-pasien biasanya pasien-pasien yang datang ke klinik gigi sudah sikat gigi nih, pas diwarnain ternyata masih ada plaknya, masih ada warna-warna seperti ini tuh berarti plak. Begitu. Lalu akibat dari plak. Ini salah satu beberapa akibat dari plak, yaitu sebenarnya gigi berlubang. Nih, bisa dilihat dari gambar Bapak Ibu. Jadi garis hitam seperti ini tuh sebenarnya sudah lubang. Dan lubang tahap awal itu adalah white spot, dinamakan white spot. Kalau terlihat jelas ini ada bagian yang lebih putih dari gigi biasanya. Nah, itu tuh adalah tahap awal lubang. Tahap awal lubang ini dikarenakan plak tadi. Jadi plak tadi kan mengandung bakteri tuh. Mengandung bakteri dengan bakteri dan asam jadi giginya berlubang. Ini tahap awal dari white spot seperti ini bisa menjadi lubang seperti ini. Kadang kita tidak menyadari gigi saya tuh tidak ada lubang kok gitu. Pas dilihat, pas di screening oleh dokter gigi atau perawat giginya, ternyata lubangnya cukup banyak gitu karena ada beberapa lubang yang tidak disadari karena masih kecil-kecil. Atau ada pula yang seperti ini, yang sudah abses. Nah, ini yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu, lubang tahap lanjut yang kedalamannya sudah cukup dalam. Di dalamnya itu ada nanah dan jelas bakteri ya. Ini akibat dari plak tadi, bakteri yang bisa sampai jantung, bisa menyebar kemana-mana, ya bisa sampai jantung karena di dalam lubang gigi ini, di bawah gigi ini ada akar, ada pembuluh darah, pembuluh saraf yang mengalirkan darah kan ke seluruh tubuh juga kembali ke jantung seperti itu ya, makanya bakterinya bisa sampai jantung gitu. Selanjutnya akibat dari plak bisa radang gusi, menyebabkan radang gusi. Ini di pinggir-pinggir giginya ini gusinya terlihat merah, gendut-gendut dan berdarah ya, bisa perdarahan spontan juga karena dari plak tadi. Plak tadi menimbulkan radang gusi seperti ini. Biasanya juga kalau sikat gigi bisa tuh setelah sikat gigi tuh pas kumur-kumur berdarah. Kemudian ada bau mulut, sudah jelas ya kalau plak itu berarti kita tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut kita dengan benar. Biasanya kalau mulut, kebersihan mulut juga kurang bersih itu bisa menyebabkan bau mulut atau nafas kurang segar. Selanjutnya ada karang gigi. Nah, ini karang gigi seperti di gambar ini Bapak Ibu. Karang gigi tuh biasanya melekat erat pada permukaan gigi. Bedanya dengan plak tadi. Nah, karang gigi itu plak yang mengendap dan mengeras di permukaan gigi. Cenderung terdapat pada gigi dan atau sisi rahang yang tidak dipakai mengunyah. Jadi plak tadi yang tahap awal tadi, kalau plak tadi masih bisa dibersihkan dengan sikat gigi dan bisa dilihat juga dengan cairan lalu dibersihkan lagi lah kalau kurang bersih. Nah, kalau karang gigi ini plak yang mengendap dan mengeras yang menumpuk kalau segini biasanya ada bisa yang lebih tebal lagi dari ini karena menumpuk terus tidak dibersihkan. Kalau plak tadi bisa dibersihkan dengan sikat gigi, nah kalau karang gigi tidak bisa dibersihkan dengan dengan sikat gigi, harus dengan alat khusus ke dokter gigi. Begitu, cenderung terdapat pada gigi atau sisi rahang yang tidak dipakai mengunyah. Nah, justru misalnya nih kita mengunyahnya satu sisi, kanan aja atau kiri aja. Nah, nanti karang gigi itu menumpuk di sisi yang tidak dipakai mengunyah karena di situ akan semakin banyak menempel sisa makanan. Nanti plaknya nambah lagi semakin tebal, semakin banyak karang gigi yang terbentuk. Jadi karang gigi ini plak yang mengeras dan tidak mungkin sebentar ya, biasanya berhari-hari gitu. Nah, ini akibat dari karang gigi. Radang gusi tadi sama seperti plak, bisa jadi lebih parah dari akibat plak tadi, radang gusi sama gusinya merah-merah seperti ini. Ini gusi yang tidak sehat ya Bapak Ibu. Harusnya gusi tidak warnanya tidak seperti ini.
Ini juga sama, radang gusi sudah sampai seperti ini, yang berlanjut sudah separah ini. Yang kemudian radang penyangga gigi. Nah, ini sudah lebih parah lagi. Ini gusinya lebih bengkak lagi. Ini pasti tidak nyaman dan bisa menimbulkan pendarahan spontan. Radang penyangga jaringan gigi itu, jadi gigi kita itu disangga oleh di dalamnya ada jaringan lagi selain gusi. Ada juga tulang yang menyangga. Nah, kalau ini contoh gambar gigi yang sudah dibersihkan dari karang gigi. Gigi itu sampai sebatas ini mahkotanya Bapak Ibu. Nah, ini bawahnya tuh akar-akar. Ini sepertinya sudah dibersihkan dari karang gigi ya. Nah, sebetulnya sampai di mahkota ini, si akar ini disangga oleh jaringan dan tulang. Kalau sudah seperti ini, gusinya turun, berarti jaringan dan tulangnya itu sudah hancur atau rusak oleh karang gigi. Nah, kalau sudah hancur seperti itu dan rusak oleh karang gigi, tahap selanjutnya giginya bisa tanggal dengan sendirinya karena tidak ada lagi yang menyangga giginya. Nah, seperti ini bisa patah sendiri, copot sendiri. Padahal giginya si mahkotanya sendiri itu utuh, tidak ada lubang gitu. Tapi karena karang gigi yang terus menempel banyak dan tidak dibersihkan, diabaikan, jadi giginya bisa tanggal dengan sendirinya. Banyak kasus seperti ini, bisa tidak hanya 1-2 gigi, bisa ada yang hampir semuanya bisa sekali gitu. Lalu selanjutnya bau mulut. Ini sudah sangat jelas ya. Kalau yang bau mulutnya benar, biasanya kasus yang karang gigi itu bau mulutnya memang sangat jelas kurang nyaman, apalagi saat ngobrol gitu. Selanjutnya ada stain. Nah, kalau stain ini warnanya seperti ini. Kalau tadi agak karang gigi itu kuning-kuning tebal, keras seperti itu ya. Kalau stain tuh hitam coklat lebih tipis biasanya seperti ini. Pewarnaan gigi yang melekat langsung pada permukaan gigi biasanya disebabkan oleh rokok, kopi, atau teh. Biasanya ini yang merokok banyak yang hitam-hitam seperti ini, bisa jadi ada karang gigi di atasnya pun ada stain bisa gitu. Biasanya ini gangguan estetik ya, menyebabkan gangguan estetik coklat-coklat seperti itu giginya. Nah, semua yang tadi itu bisa dicegah dan diobati Bapak Ibu. Bagaimana cara mencegah dan mengobatinya? Poinnya sebenarnya kita yang pertama menjaga kebersihan gigi dan mulut, berkumur dan konsumsi air mineral, mengatur pola makan, konsumsi buah dan sayur, dan periksa kesehatan secara berkala. Saya akan bahas ya yang pertama, menyikat gigi. Jadi masalah di atas penyakit-penyakit tadi tuh sebenarnya bisa dicegah dengan hal yang sederhana, tidak perlu yang seperti apa gitu ya. Sederhana saja menyikat gigi, tapi dengan teknik dan waktu yang benar. Waktunya itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sistematis dan konsisten. Jadi konsisten setiap hari memang harus seperti itu, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sistematis itu semua permukaan gigi itu disikat. Biasanya kita yang lupa itu menyikat bagian gigi bawah dekat lidah. Nah, di situ biasanya walaupun mengunyahnya 2 sisi, tapi karang giginya cepat tumbuh juga tuh di situ gitu. Jadi harus sistematis dan konsisten ya. Lalu membersihkan sela gigi dan membersihkan lidah. Membersihkan sela gigi ini menggunakan dental floss, ada benang gigi khusus. Sekarang banyak sih dijual di pasaran ya, di supermarket, di minimarket juga ada. Nah, ini 1 kali sehari aja cukup, malam sebelum tidur. Cukup penting untuk membersihkan sela gigi ini, sangat penting malah karena sikat gigi saja tidak membersihkan sela-sela gigi. Saat kita melakukan flossing atau membersihkan sela gigi, biasanya terlihat di benang gigi itu plak-plak yang masih ada tersisa di sela gigi, walaupun kita sudah menyikat gigi. Nah, flossing ini setelah sikat gigi dilakukannya. Lalu membersihkan lidah dengan pembersih lidah ya Bapak Ibu. Tidak dengan sikat gigi karena kalau dengan sikat gigi kurang maksimal. Dilakukan 2 kali sehari setelah sikat gigi.
Selanjutnya berkumur dan konsumsi buah sayur. Berkumur dan konsumsi air mineral yang cukup setiap hari. Berkumur itu misalnya setelah makan gitu, terutama setelah makan makanan lengket. Nah, akan sangat membantu mulut kita untuk dalam keadaan bersih, walaupun tidak sangat membersihkan, tapi cukup membantu mengurangi sisa-sisa makanan yang ada di mulut dan menempel di gigi. Setelah merokok, minum teh, kopi, atau minuman berwarna, terutama ini untuk mencegah tumbuhnya stain lebih cepat. Jadi terutama yang merokok, minum teh, yang hobi seperti itu, minum kopi, bagaimana sih mencegahnya biar tidak cepat tumbuh nih stainnya yang tadi coklat-coklat? Bisa dibantu dengan kumur-kumur air putih atau minum air putih setelah merokok atau minum teh kopi. Lalu minum sayur, makan buah dan sayuran yang berguna untuk meningkatkan produksi air liur. Nah, makan buah dan sayur ini tidak di jus atau di blender ya Bapak Ibu, karena yang diambil itu memang seratnya, teksturnya buah dan sayur sebagai self cleansing atau pembersih alami yang mengangkat makanan-makanan yang lengket di gigi kita biar giginya semakin bersih gitu. Jadi kalau bisa mengganti cemilan kita dengan yang lebih sehat, misalnya buah-buahan tadi. Lalu ini ada pembersihan karang gigi dan stain. Kalau tadi plak itu bisa dibersihkan dengan sikat gigi dengan cara dan waktu yang benar. Kalau karang gigi dan stain dilakukannya dengan mesin khusus atau alat khusus dan hanya dilakukan oleh tenaga profesional yang kompeten di bidangnya. Kalau stain bisa dibantu dengan cairan khusus ada di klinik Bapak Ibu untuk menghilangkannya. Nah, kalau scaling itu belum ada, kalau karang gigi belum ada cairan khusus ya. Saya sering lihat tuh di sosial media cairan-cairan buat menghilangkan merontokkan karang gigi ya. Sebenarnya sampai sekarang tuh belum ada cairan khusus untuk merontokkan atau membersihkan karang gigi. Jadi karang gigi itu hanya dibersihkan oleh alat scaler namanya dan hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Misalnya dokter gigi atau terapis gigi seperti itu. Jadi lebih bijak dan lebih hati-hati lagi dalam memilih atau menggunakan alat-alat kesehatan ya, Pak Ibu. Dan yang terakhir, periksa kesehatan gigi dan mulut secara berkala. Periksa keadaan gigi dan mulut ini biasanya setiap 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Jangan menunggu gigi bermasalah atau sakit. Nah, karena kalau menunggu, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Itu sangat sangat jelas terutama untuk gigi ini ya, karena kalau sudah bermasalah atau cukup bermasalah atau sakit gitu, banyak sekali kerugian yang dialami selain materi, biaya, waktu gitu. Sayang, jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, terutama tadi sikat gigi. Jadi mencegahnya tuh mudah kok, hanya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Oke, terima kasih Saudara Esther atas paparannya. Mungkin dari rekan-rekan atau kawan BRIN yang menyaksikan ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tadi beberapa teman humas ada yang ingin menanyakan apa sih bedanya membersihkan karang gigi di dokter spesialis sama dokter gigi umum gitu. Bedanya apa ya, Mbak Esther? Tadi bedanya membersihkan karang gigi di dokter spesialis dan dokter gigi umum. Dokter gigi umum. Sebenarnya sama saja, membersihkannya pakai alatnya pun pasti sama saja sih, tidak jauh beda, sama-sama di scaling. Cuman mungkin kalau spesialis itu lanjutan untuk kasus karang gigi yang lebih parah lagi. Ada karang giginya yang di bawah gusi, namanya karang gigi subgingival. Nah, kalau di dokter gigi spesialis itu dia namanya spesialis perio ya.
dia bisa lebih dan alat-alatnya lengkap gitu. Ada yang gusinya itu memang dibuka lalu dibersihkan. Gusinya sampai harus dibuka karena karang giginya memang sudah sampai dalam. Seperti itu. Kalau terkait biaya gimana? Apakah tentu lebih mahal ya kalau di spesialis, tapi bisa nggak pakai BPJS? Iya, tentu lebih mahal kalau di spesialis. Bisa pakai BPJS. Biasanya nanti kita ke PPK 1 dulu, nanti dirujuk. Kalau nggak salah tuh di BPJS tuh ada klaimnya 1 kali setahun untuk pembersihan karang gigi. Terus nih teman Mas ada yang lainnya lagi, layanan apa saja bisa dimanfaatkan untuk perawatan gigi di klinik Batan Bandung, di klinik Taman Sari, dan persyaratannya apa aja? Layanan apa aja, boleh nanti konsultasi langsung. Boleh datang jalan-jalan ke klinik gigi BRIN Taman Sari. Ya, nanti kita kasih tahu layanan apa aja. Tapi mungkin memang beda ya karena kami di bawah PPK 1, jadi layanannya terbatas. Kalau ada tindakan atau kasus yang lebih sulit, bukan sulit sih, tidak ditangani oleh kami, nanti dirujuk seperti itu. Oke, ini pertanyaan dari Mas Haris yang tadi ya. Silakan mungkin buat kawan BRIN lainnya yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar. Tadi ada juga yang nanya gimana caranya tadi mencegah supaya menghilangkan stain atau bekas yang kalau habis dari minum kopi atau juga teh. Iya, kalau mencegahnya itu dengan kumur air putih. Jadi habis merokok tuh minum atau kumur air putih. Kumur-kumur terus langsung diminum juga nggak apa-apa kalau airnya matang ya. Nah, kalau untuk menyembuhkannya, menghilangkannya, itu dengan scaling tadi. Sama alatnya sama kayak untuk membersihkan karang gigi. Jadi nggak bisa dengan cairan kimia sendiri, beli sendiri itu tidak bisa, harus ke tenaga profesional supaya lebih aman. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Haris. Benar nggak sih kalau ngebersihin karang gigi bisa dengan baking soda? Nah, itu tadi sudah dikasih tahu, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa Jadi ya? benar-benar hanya pakai alat scaler tadi dan hanya dilakukan oleh tenaga profesional. Jadi kalau ada yang kayak gitu-gitu itu mitos deh. Jadi hati-hati. Hati-hati. Malah jadi ngerusak gigi nggak sih? Kalau kayak Betul, gitu baking betul. soda kan keras ya soalnya ya? Betul, bisa merusak gigi atau jaringan sekitar gigi, jaringan di mulut kita. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Mas Haris dan juga jawabannya Adik Esther. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Santiko. Izin bertanya, pada saat proses scaling, apakah bisa meningkatkan resiko gigi berlubang? Apakah saat scaling bisa meningkatkan resiko gigi berlubang? Ya. Jelas tidak ya. Kalau scaling itu resikonya senyumnya semakin cemerlang karena giginya semakin bersih. Kalau giginya kok tambah banyak ya lubangnya, jadi bisa jadi giginya yang sudah berlubang, tapi kemudian tertutup oleh karang gigi. Jadi pas di scaling atau dibersihkan karang gigi, nampaklah semua lubang-lubangnya gitu, seperti itu. Oke, sementara belum ada pertanyaan lagi. Mungkin Bapak Izin Ibu akan... lanjutin boleh nggak, Bu? Mangga, silakan. Ya, Boleh. maksud saya kan langsung. scaling itu kan mengikis karang gitu, tapi bisa ada resiko ngikis giginya juga. Maksud saya, Esther, Bu Esther. Ya. Jadi sering-sering ini kita lama-lama si lapisan email giginya tuh jadi kena kikisan juga gitu loh, maksud saya gitu. Ya. Kalau seperti itu tidak sih Pak, tidak akan mengikis giginya karena memang alatnya dibuat khusus untuk mengikis karangnya aja, tidak untuk mengikis giginya juga. Tidak sih, sejauh ini belum pernah ada kasus yang seperti itu juga, dan memang tidak akan mengikis gigi kok. Jadi aman, hanya mengikis karang. Oke, makasih Bu Esther. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu, dipersilahkan.
Mungkin Bu Tanti mau bertanya. Saya pasien tetap ya kayaknya ya. Udah hafal nih Dester. Mau nanya, paling ini kalau stain itu apakah dari karang gigi yang lama-lama jadi stain? Kan kalau plak itu kan gitu ya. Karang gigi itu kan adalah si plak yang lama-lama jadi karang gigi. Kalau stain itu apakah karang gigi yang lama-lama jadi stain ya? Nah, kalau asisten itu enggak Bu Tanti. Makanya tadi Oh beda. kalau karang gigi itu kan dari plak ya yang menebal gitu dibiarkan diabaikan kebersihan giginya, plaknya tidak terbersihkan, lama-lama mengeras. Jadi namanya karang gigi. Kalau stain ini pewarnaan memang dari yang tadi rokok, kopi, teh. Biasanya makanya ditemui pada pasien-pasien yang memang hobi minum kopi, minum teh, merokok, hobi merokok. Oke, terus mungkin kalau kasus yang saya pribadi ya, Dester tahu maksudnya, kenapa sih kok saya ngerasa saya udah sering sikat gigi, udah pakai dental floss, tapi tadi cenderung lebih cepat ya kan ya, saya tuh stain sama karang giginya. Plak sama karang giginya. Iya, tadi mungkin banyak faktor sebenarnya yang bisa lebih jauh lagi dianalisa ya, entah itu pH salivanya, konsistensi salivanya juga banyak faktor, pola makannya seperti itu. Tapi sejauh ini yang bisa kita kontrol sih sikat giginya ya, bisa lebih bersih lagi dan lebih detail lagi, atau dibantu dengan tadi cairan pewarna tadi yang agar terlihat plaknya. Jadi sambil sikat gigi itu diwarnain sambil bercermin. Jadi kita tahu plaknya tuh ketinggalan tuh di mana sih gitu. Terus tadi yang misalnya stainnya cepet tumbuh gitu bisa dicegah tadi dengan berkumur atau minum air putih. Kadang orang nggak ngeh atau lupa gitu ya untuk oh iya berkumur atau minum air putih gitu. Setelah itu, walaupun tetap stain itu bisa tetap tumbuh gitu, walaupun kita sudah berkumur, cuman ditekan waktunya gitu, tidak terlalu cepat, bisa diuraikan gitu biar cukup lama untuk tumbuh lagi secoklat atau sehitam itu, seperti itu. Terus ini ada yang nanya, Dester kalau bikin gigi yang putih gitu kayak artis-artis pakai veneer gitu atau di bleaching gitu, maksudnya ada nggak efek sampingnya lah gitu dari kimia tersebut? Nah, sebenarnya untuk diputihkan atau di veneer itu, diputihkan tuh di bleaching ya. Kalau di veneer tuh dicetak nanti ditempel gitu. Beda kalau di bleaching tuh dengan cairan khusus untuk bleaching gitu. Nah, efek sampingnya itu kalau mungkin kita beli cairan bleaching gitu ya di sosmed gitu, tidak dilakukan di tenaga profesional dan tidak dilakukan kalau memang sesuai diagnosisnya. Maksudnya tidak pro untuk itu gitu, tidak untuk di bleaching, warna giginya normal kok gitu, bentuk giginya normal kok, tidak untuk di veneer gitu, tidak perlu itu. Jadi makanya kalau mau di bleaching atau di veneer, konsultasikan dulu ke dokter apakah memang layak untuk dilakukan seperti itu, tindakan itu atau tidak. Nah, biasanya orang-orang nih menganggap aduh gigi saya kurang putih, harus diputihkan. Gigi saya kayak gini warnanya. Bapak Ibu, gigi dewasa itu tidak seputih gigi anak-anak ya. Kalau kita perhatikan nih, gigi anak-anak tuh lebih putih. Nah, gigi dewasa tuh memang warna normalnya itu agak kekuningan, tidak seputih gigi anak-anak. Biasanya yang menjadi masalah giginya kok kayak gini ya. Nah, itu justru kebersihan gigi dan mulutnya gitu. Ada beberapa pasien yang awalnya datang ke klinik kondisinya seperti itu, kita edukasi, memang pasiennya juga rajin gitu ya dan mau mengikuti, kita kasih tahu giginya tuh kenapa aja gitu. Kita bersihin giginya, dia mengubah pola makannya juga gitu, mengkonsumsi buah, sayuran seperti itu. Nah, yang seperti Bu Tanti sampaikan di awal, giginya menjadi glowing ya. Glowing dengan sendirinya karena menjaga kesehatan gigi dan mulut. Beda gigi orang yang membersihkannya itu rajin dan benar gitu.
walaupun dia agak kekuningan, tapi giginya glowing gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada yang bertanya, pagi Bu Esther, ada nggak rekomendasi merek obat kumur yang cukup manjur untuk merontokkan karang gigi atau plak, selain menggosokkan gigi dan juga pergi ke dokter? Oh iya, selamat pagi Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Yang saya sebutkan tadi dari awal, karang gigi itu tidak bisa dirontokkan dengan cairan apapun. Jadi belum ada Bapak Ibu cairan untuk merontokkan karang gigi. Jadi karang gigi itu hanya dibersihkan di klinik gigi oleh tenaga profesional dengan alat yang dinamakan ultrasonic scaler. Hanya menggunakan itu. Atau scaler manual juga. Hanya menggunakan itu. Jadi tidak ada obat kumur yang seperti itu atau bahan kimia yang seperti itu. Paling untuk mengontrol plak, menekan pertumbuhan plak, bisa menggunakan obat kumur, tapi obat kumur pun tidak disarankan digunakan setiap hari karena bisa mengganggu flora normal di dalam rongga mulut kita. Jadi dalam rongga mulut kita tuh memang ada flora normal Bapak Ibu yang memang dia harus menetap dan tinggal di situ gitu. Nah, kalau kita pakai obat kumur setiap hari, nanti salah satu efek sampingnya itu bisa mulutnya tuh kering. Seperti itu. Makanya tadi yang saya sebutkan cukup dengan sikat gigi dengan waktu dan teknik yang benar, membersihkan sela gigi, menggunakan benang gigi, membersihkan lidah, itu semua dilakukan setiap hari secara konsisten. Mulut kita akan bersih kok dan segar gitu nafasnya. Jadi kalau yang kayak mau fokus itu nggak boleh tiap hari ya? Maaf Bu Tanti suaranya. Kalau yang mau fokus itu nggak boleh tiap hari berarti? Kok suaranya masih kecil ya? Kalau Apa? yang mau fokus yang kayak obat kumur gitu loh. Mau fokus. Oh, obat kumur itu biasanya obat-obat kumur kalau di klinik tuh dikasih setelah scaling ya. Karena gusinya berdarah biar membantu penyembuhan gusi. Tapi kalau obat kumur harian sebenarnya tidak dianjurkan sih. Oh, oke. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, izin bertanya Mbak Esther, apakah anak balita juga bisa terbentuk karang gigi? Karena kadang kita lihat anak itu suka gigi susunya tuh warnanya agak kecoklatan, dan usia berapa anak-anak boleh dilakukan pembersihan karang gigi di dokter gigi? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Biasanya kalau anak balita itu belum terbentuk ya karang gigi, belum terbentuk. Nah, biasanya giginya kecoklatan itu bukan karang gigi, tapi lubang. Lubang karena biasanya susu, nah dibawa tidur gitu ya sambil ngedot. Ini namanya bisa disebut karies rampan gitu. Biasanya depannya tuh hitam coklat semua kan gitu. Boleh dibawa ke dokter gigi. Sebenarnya anak kecil itu dari masih bayi belum tumbuh gigi boleh dibawa ke dokter gigi. Nah, apalagi kalau gigi susunya sudah kecoklatan, boleh dibawa ke dokter gigi karena kasihan anaknya nanti mengurangi fungsi untuk pengunyahan bisa jadi karena ini kan gantinya tuh masih lama Bapak Ibu. Terus gigi susu itu untuk menuntun gigi tetap. Nah, makanya biasanya nih giginya kalau gigi yang dari gigi susu udah rusak, biasanya gigi tetapnya pun nanti lebih cenderung biasanya berantakan kalau gigi susunya udah tanggal duluan. Seperti itu. Jadi bisa segera mungkin dibawa ke dokter gigi. Tidak harus menunggu sakit atau bermasalah. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya lagi, kami persilahkan boleh konsultasi langsung atau juga via chat box ya. Kemudian saya ingin tanya, Esther, kalau anak kecil itu kan ada giginya mudah berlubang ya, karena kan sering makan coklat gitu. Nah, kebetulan anak saya tuh kayak usia yang bentar lagi mungkin dia akan tanggal gitu, terus kata dokternya nggak usah ditambal, nanti aja tunggu dia nanti akan tanggal sendiri katanya gitu. Bener nggak? Atau saya harus ganti dokter gigi ya? Itu enggak sih, maksudnya tergantung memang tanggalnya tuh sebentar laginya tuh berapa lama. Terus kalau lubang menurut saya sebaiknya ditambal.
karena kasihan anaknya, takutnya jangan menunggu sakit, kalau bisa yang tadi jangan menunggu sakit, karena akan membantu anak. Biasanya anak kan kalau sakit gigi juga nanti nafsu makannya berkurang, bisa jadi seperti itu. Terus biasanya kalau kita membiasakan anak-anak untuk giginya bersih, rajin sikat gigi, nah nanti kebiasaan baik itu akan terbawa. Jadi anaknya juga nggak betah kalau misalnya ada sesuatu yang penyakit gigi yang tidak nyaman gitu di dalam mulutnya, giginya gitu. Sebaiknya sih, atau boleh konsultasi langsung ke klinik, dilihat langsung lubangnya itu sedalam apa sih gitu, seurgen oke. apa gitu. Terus kalau scaling itu baiknya setiap berapa bulan sekali atau tadi setiap 6 bulan sekali ya? Ya betul, Membersihkan scaling gigi. itu ya baiknya setiap 6 bulan sekali, atau bisa kurang dari itu. Bisa ada yang orang yang memang sudah menjaga tapi karang giginya cepet tumbuh gitu, ada yang 3 bulan udah ada gitu, nggak apa-apa, tidak apa-apa, lebih rajin lebih baik. Oh, Izin tanya, silakan Pak. Tanti. Ya, terima kasih. Kita tahu kan kalau makan es krim tuh ada orang yang cepat ngilu, ada yang enggak gitu. Nah kan sensitif ya. Nah bisa nggak dikurangi sensitivitasnya? Kemudian kalau pakai pasta gigi yang sensitif, itu apakah bisa bertahan selamanya atau hanya setelah gosok gigi pakai pasta gigi sensitif aja gitu? Ya gitu aja Bu Esther, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Kak. Teguh. Silakan Bu Esther. Ya, izin menjawab ya. Pak Teguh, kalau gigi sensitif itu memang tidak nyaman ya, apalagi makan es dingin seperti itu. Nah, harus dilihat dulu giginya tuh sensitif karena apa? Apakah memang ada lubang atau terkikis gitu. Kalau gigi itu biasanya harus dilihat langsung ya. Kita lihat langsung gitu keadaan giginya gitu. Nah, biasanya ada juga memang orang-orang yang seperti itu. Saya juga cukup termasuk orang yang tidak kuat menggigit es batu karena linu gitu. Nah, kalau kayak gitu kayaknya kalau tidak ada masalah tapi linu tidak kuat menggigit es batu atau es krim gitu, sepertinya ya memang akan seperti itu gitu, akan seperti itu. Tapi bisa diminimalisir mungkin dengan pasta gigi yang sensitif tadi. Memang ada efeknya pasta gigi yang sensitif tadi, tapi tidak akan selamanya gitu. Tidak akan membantu membuat gigi jadi tidak sensitif untuk selamanya. Sepertinya belum ada ya yang seperti itu. Jadi memang bawaan ya Bu Esther ya? Bisa jadi seperti itu Pak. Ya baik, makasih Bu Esther. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Kemudian Bu Esther, ini ada yang ingin bertanya. Satu lagi Bu Esther, saya pernah baca sebuah artikel kalau kulit jeruk bisa menghilangkan karang gigi dengan cara menggosokkan kulit jeruk ke gigi yang berkarang. Dan satu lagi saya pakai behel, gigi di belakang behel ini mulai banyak plak atau karang. Kalau mau dibersihkan, apakah behelnya harus dibuka terlebih dahulu? Silahkan Bu Esther. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Izin menjawab ya. Jadi karang gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan, ya kalau itu kayaknya mitos Bu, mitos. Tidak bisa dibersihkan dengan kulit jeruk. Itu saya baru dengar. Kayaknya itu hoax ya. Bukan kayaknya, itu memang hoax. Jadi yang tadi hanya bisa dibersihkan dengan alat scaler gitu. Nah, lalu Ibu pakai behel, apakah behelnya harus dilepas dulu? Biasanya kalau pakai behel itu kontrol setiap bulan. Jadi kan ada kawatnya itu dilepas, nanti dibersihkan kok sama dokter gigi. Biasanya kalau kontrol scaling itu kontrol behel itu dibersihkan sekalian di scaling. Behelnya dilepas, behelnya itu yang dilepas hanya kawatnya, bisa kok membersihkan giginya. Jadi bisa dibersihkan karangnya gitu. Seperti itu. Kalau pakai behel memang membersihkannya lebih sulit ya Bu. Biasanya karang giginya lebih cepat tumbuh gitu. Makanya setiap bulan tuh pas kontrol sekalian dibersihkan. Seperti itu. Dan harus dibersihkan. Jadi kadang nih lupa nih yang pakai behel ini giginya udah rapi tapi ada masalah lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Masalah lain misalnya tadi radang gusi, karang giginya yang menumpuk, seperti itu.
Baik, kalau gitu silakan mungkin jika ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu. Oke, dari Ibu Ratna Indrawasih, benarkah asam lambung yang naik ke mulut menjadi salah satu penyebab dari karang gigi? Benar nggak, Bu Esther? Nah, izin menjawab ya, Ibu. Kalau asam lambung itu memang berpengaruh sama keadaan mulut kita. Setahu saya sejauh ini kalau karang gigi itu karena pH mulut yang cenderung basa. Jadi plak yang menumpuk tadi terkalsifikasi atau mengeras, dibantu dengan keadaan saliva yang basa. Nah, kalau asam lebih ke lubang gigi. Jadi kalau keadaannya asam lebih menyebabkan lubang gigi biasanya Ibu. Gitu. Kalau karang gigi itu lebih ke basa. Seperti itu. Tapi memang berpengaruh orang yang dengan asam lambung gitu. Makanya dengan asam lambung seperti ini pun harus sering minum air putih, kumur air putih supaya keadaan mulutnya atau asam lambungnya yang biasa atau terutama yang biasanya muntah-muntah ya, keadaan mulutnya tuh bisa lebih asam gitu. Seperti itu, habis muntah atau saat mual gitu minum air putih atau kumur-kumur air putih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Bambang Haryanto. Izin bertanya Mbak Esther, apakah gigi berlubang atau tinggal akar? Setiap ke dokter gigi tidak bisa dicabut karena alasannya tensinya tinggi dan berpengaruh ke darah atau ke jantung dan hipertensinya. Terima kasih. Silakan Bu Esther. Iya, sama-sama. Izin menjawab. Bapak ini kalau misalnya ada komorbid seperti ini, memang cukup beresiko Pak. Jadi kita tidak bisa sembarangan mencabut gigi walaupun memang menjadi masalah ya di dalam mulut kita itu tidak nyaman gitu dan memang penyakit kalau tinggal sisa akar seperti itu gitu. Tapi resiko mencabut sembarangannya pun akan lebih besar gitu dibanding jika dibiarkan. Nah, biasanya yang kayak gini bisa kok dikonsultasikan, biasanya di rumah sakit lebih aman, dikonsultasikan dengan dokter spesialisnya dan dokter giginya gitu. Biasanya dikontrol, kita konsul biasanya dikontrol sekalian atau bisa tindakannya di rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa fasilitasnya lebih lengkap, dokternya juga lebih lengkap. Seperti Jadi itu. lebih cepat tertangani ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Teguh. Apakah kondisi kesehatan mulut berpengaruh kepada sakit kepala atau sering pusing? Ya, kondisi kesehatan mulut berpengaruh terhadap sakit kepala, pusing. Ada dan bisa jadi misalnya, tapi harus dilihat dulu keadaan gigi dan mulutnya itu seperti apa kondisinya yang berpengaruh. Jadi yang bikin pusing itu seperti apa, bagaimana gitu. Misalnya ada gigi bungsu. Gigi bungsu tuh tumbuhnya kan suka miring tuh. Dia suka miring, menekan gigi sampingnya gitu. Nah, itu biasanya bisa bikin migrain. Kalau yang sering migrain tuh karena gigi bungsu. Nah, bisa jadi seperti itu. Bisa seperti itu. Yang tadi aja bisa sampai bakteri itu dari lubang gigi bisa sampai jantung bisa. Ada yang abses itu sampai lehernya bengkak dan menutupi jalan nafas. Orangnya sampai meninggal karena perkara lubang gigi awalnya bisa. Ada yang seperti itu. Jadi harus dilihat dulu dan harus diperiksa ke klinik gigi. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Esther jawabannya. Terima kasih Pak Teguh atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan, kalau untuk ibu hamil apakah aman untuk melakukan scaling? Karena kan scaling agak linu ya, mungkin khawatir mengakibatkan kontraksi. Silakan Bu Esther. Ya, izin menjawab. Sepengetahuan saya aman-aman aja kok Bu, aman-aman aja. Sejauh ini ada kok ibu hamil yang di scaling, justru ibu hamil itu harus dibersihkan, harus bersih keadaan giginya karena lagi hamil ya, lagi hamil itu memang harus dalam keadaan bersih giginya. Seperti itu, kalau bisa sebenarnya dipersiapkan sebelum hamil seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kami persilahkan.
bisa raise hand ataupun ketik di kolom chat. Iya Bapak Ibu, atau yang tadi bertanya misalnya kurang Ada jelas yang mau belum ditanya jelas ya, kami langsung persilahkan. boleh. Ini sharing juga ya, saya juga kalian ngobrol gitu, sharing sama Bapak Ibu. Atau ada yang mau menambahkan jawabannya boleh Bapak Ibu. Dokter Kiki mungkin mau menambah. Kalau tindakan terkait ibu hamil ya, katakanlah dia cabut gigi, gitu boleh nggak ya? Kalau cabut gigi itu kayaknya tidak sembarangan ya, karena kan obatnya aja juga tidak sembarangan. Jadi kayaknya ada syarat khusus gitu. Bisa konsultasi sama dokternya langsung sih, terus keadaan ibu hamilnya itu seperti apa gitu. Ada memang beberapa tindakan yang bisa dilakukan tapi di trimester berapa gitu yang lebih aman, biasanya di akhir-akhir gitu. Jadi kalau ibu hamil tidak boleh sembarangan tindakannya ya, terutama awal-awal kehamilan. Baik. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, kami persilahkan. Bu Ari, biasanya Bu Ari bertanya Bu, silahkan Bu. Atau Bapak Ibu yang lain, kami persilahkan. Apa mau nanya langsung di klinik? Atau mau, oke, jam layanan di klinik gimana Bu Esther, silahkan dijelaskan. Oh iya, jam layanan di klinik ada beberapa yang kadang masih belum hafal atau lupa gitu ya, karena mungkin jadwalnya agak ganti-ganti gitu. Nah, jam layanan di klinik itu sebenarnya kalau telemedicine atau lewat WA, konsultasi via WA, itu bisa jam kerja dari hari Senin sampai Jumat ke dokter Kiki. Nah, kalau untuk tindakannya itu dari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi seminggu itu 3 hari tindakan dengan pasien terjadwal. Jadi biasanya nanti pasiennya konsultasi dulu ke dokter Kiki, nanti saya kirim jadwalnya untuk dilakukan tindakan nih. Kapan nih jadwalnya? Seperti itu. Kebetulan sekarang lagi banyak waiting list ya. Seneng sih lihatnya banyak yang lebih Well ya, semangat sama kesehatan gigi ya. Iya, betul. Oke, ada lagi silahkan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, silahkan Bu Esther, kami persilahkan. Atau jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin bisa. Oke. Ada yang bertanya dari Mas Arief ini bertanya, apakah di klinik KNB ada layanan pasang gigi palsu? Ya, kalau untuk pelayanan pemasangan gigi palsu di klinik KNB tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Mas Arief mau masang gigi palsu, Mas? Silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin langsung ke... Oh oke, Bu Ari nih ingin bertanya. Untuk pasien jantung, apakah untuk pembersihan karang gigi harus izin dari dokter spesialis jantungnya? Silakan Bu Esther. Baik Ibu, saya coba menjawab. Kalau ada yang mau menambahkan boleh menjawab sepengetahuan saya ya. Apakah untuk pembersihan karang gigi perlu izin dokter spesialis jantung? Mungkin kalau misalnya ada potensi lain, boleh konsul. Kalau memang konsul selalu rajin kontrol ke dokter jantungnya juga. Jadi keterkaitan gitu, berketerkaitan Bu, antara dokter spesialis jantungnya dan dokter gigi. Karena kebersihan gigi dan mulut juga memang perlu dijaga. Bisa berpengaruh juga ke jantungnya, kebersihan gigi dan mulut itu. Jadi memang harus dibersihkan, untuk karang giginya harus dibersihkan. Tapi untuk kolaborasinya dengan dokter spesialis jantung mungkin perlu juga. Itu mungkin bisa ada yang mau menambahkan lagi jawaban saya. Mungkin dokter Dini.
Dokter Mungkin saya Rini, boleh izin menambahkan ya, silakan. Mbak Esther. Silakan Dokter Rini. Ya, Bu Ari, jadi kalau untuk pasien jantung yang memang rutin berobat atau konsul atau kontrol ke dokter spesialis jantung, memang untuk tindakan gigi, beberapa tindakan gigi yang mungkin ada risiko perdarahan, dan kalau pasiennya ini menggunakan obat pengencer darah dari dokter spesialis jantung, misalkan aspilet atau tromboaspilet atau clopidogrel dan sejenisnya ya, yang memang digunakan rutin oleh pasien tersebut, biasanya sejawat dari gigi itu pasti akan mengkonsulkan dulu ke dokter spesialisnya atau minimal ke dokter umumnya begitu. Biasanya pasien yang menggunakan obat pengencer darah seperti aspilat atau clopidogrel ini harus dihentikan dulu sementara obat-obatan pengencer darahnya sebelum dilakukan tindakan gigi yang mungkin berisiko untuk adanya perdarahan, Bu. Jadi untuk mencegah terjadinya perdarahan hebat pada saat tindakan gigi. Jadi biasanya dokter gigi akan berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis jantung atau dokter spesialis penyakit dalam atau minimal dengan dokter umum mengenai tadi apakah obat-obatnya perlu dihentikan dulu, jangka waktunya berapa lama, dan kemudian setelah tindakan boleh dilanjutkan lagi seperti itu. Jadi biasanya akan otomatis, Bu, dari dokter gigi itu nanti akan mengkonsulkan dulu baik itu ke dokter umum maupun ke dokter spesialis. Jadi sebaiknya kalau memang Ibu rutin kontrol atau minum obat-obatan jantung terutama yang pengencer darah seperti aspilet, tromboaspilet, clopidogrel itu sebelum tindakan gigi pasti nanti akan dikonsultasikan dulu. Jadi Ibu tinggal melakukan konsultasi ya dengan dokter gigi maupun dengan dokter spesialisnya. Mungkin seperti itu, Mbak Esther, bantu nambahin aja. Makasih dah. Terima kasih. Nambahin dikit, kalau obat-obatnya nggak ada pengencer darahnya gimana, Dok? Nggak apa-apa ya? Nggak usah pakai izin. Nah, kalau memang obat-obatan jantung Ibu tidak ada obat pengencer darahnya, misalkan hanya obat anti hipertensi atau obat penurun kolesterol yang biasanya diberikan oleh dokter spesialis jantung ya, selain pengencer darah, itu biasanya boleh langsung, Bu. Dokter gigi biasanya sudah hafal ya, dokter gigi dan teman rekan perawat gigi biasanya sudah hafal obat-obatan pengencer darah yang kemungkinan digunakan oleh pasien yang juga pasien dokter spesialis jantung atau penyakit dalam, seperti itu. Jadi kalau memang di list obat-obatannya pasien tidak ada obat pengencer darah, biasanya itu aman dan tidak perlu dikonsultasikan. Paling tinggal melihat kondisi umum pasiennya ya, misalkan apakah tekanan darahnya normal. Tadi seperti yang sempat ditanyakan Pak Bambang ya, kalau hipertensi atau tekanan darahnya melampaui batas normal, terlalu tinggi, itu juga perlu ditunda dulu dan dikonsulkan dulu. Jadi kalau tidak ada obat pengencer darah sih, biasanya yang dilihat keadaan umum yang lain, Bu, atau hasil pemeriksaan yang lain apakah aman. Oke, baik. Terima kasih atas tambahan jawabannya, Dokter Rini. Sudah, Bu Ari, atau ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Kami persilahkan, Bu. Sudah sementara. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bu, atas pertanyaannya. Silakan, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika sudah tidak ada, kami persilahkan Dester untuk closing statement-nya. Dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya menjaga kesehatan gigi dan mulut itu cukup mudah ya. Yang sulit itu konsisten melakukannya, mungkin merubah kebiasaan itu. Menyikat gigi 2 kali sehari, membiasakan itu pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur gitu. Mencegah itu lebih baik daripada mengobatinya, tadi lebih memang benar gitu. Terus jangan lupa kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali atau 2 kali setahun. Jangan menunggu sakit atau penyakitnya lebih parah. Itu supaya gigi kita sehat, nafasnya segar dan glowing. Terima kasih. Mohon maaf jika dari tadi ada kalimat atau perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dester atas paparannya dan juga diskusinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas diskusinya. Kita akan berjumpa lagi pada Agustus minggu kedua ya. Nanti akan kami informasikan lagi siapakah narasumber dan juga temanya. Baik, Mbak Susi pergi rekreasi, Mbak MC permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tanti.
Sama-sama. Saya izin menutup ruangan, Bapak Ibu. Terima kasih.